kembali lagi dengan saya Immanuela Puspasari Saputro. Pada video kali ini kita akan belajar membuat mood board dan persona. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu mood board? Saya kutip dari Canva. Mood board serve as a fundamental transition between an initial thought and first draft. Jadi, sebenarnya mood board itu bisa dikatakan sebagai dasar saat kita mau mengembangkan desain user interface ya, nanti seperti apa strukturnya, kita mau bagaimana, nah kita buat lewat mood board. Secara umum, mood board dapat berguna pada saat brainstorming yang dilakukan bersama tim ataupun sendiri. Dalam mood board dapat dikumpulkan konten yang dapat membantu kita menemukan inspirasi. Tetapi yang paling penting, mood board sangat membantu sebelum membangun alur dan antarmuka pengguna. Contoh mood board yang akan kita buat itu adalah bagaimana menata ruangan dengan menggunakan tanaman hias indoor yang mempunyai tema fresh and harmony. Nah, kita lanjut pada pembuatan mood board ya teman-teman. Caranya masih sama, yaitu new design file. Kemudian di sini kita akan mencoba menggunakan frame dengan ukuran desktop. Nah, ini tadi ya. Kita asumsikan bahwa idenya sudah kita peroleh pada langkah sebelumnya, yaitu brainstorming. Sehingga tinggal kita implementasikan di sini bagaimana pembuatan mood board. Sebelum kita mulai, tadi kita sudah pilih dulu untuk ukuran frame-nya itu adalah desktop. Nah, untuk default-nya, teman-teman bisa lihat bahwa untuk ukuran desktop lebarnya itu adalah 1440 dan tingginya itu adalah 1024. Nah, kita supaya nanti memudahkan kita ya melihat bahwa ini adalah frame apa, nah kita bisa ganti namanya. Caranya tinggal kita klik 2 kali, nah kemudian kita sesuaikan. Misalnya sekarang kita mau beri nama mood. Nah, temanya itu adalah misalnya tadi ya kita asumsikan pada saat brainstorming kita sudah sepakati bahwa tema dari aplikasi ini adalah fresh and harmony. Ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menempatkan beberapa gambar yang diasumsikan mewakili tema itu. Caranya kita klik pada shape tool. Kemudian drop down-nya kita pilih place image. Nah, dalam place image ini kita tinggal ya pilih saja mana file gambar yang akan kita gunakan. Misalnya sebagai contoh di sini ya saya sudah punya beberapa contoh dari file gambar jenis-jenis tanaman indoor. Nah, jadi misalnya saya mau gunakan D1, D2, D3, kemudian saya gunakan tree, itu ya, tinggal kita open. Nah, tinggal kita letakkan saja ya. Ini kita letakkan dulu sembarang karena memang kita belum atur ya. Nah, ini nanti fungsinya mood board-nya ya tinggal kita sesuaikan ukurannya. Ya, jadi untuk misalnya peletakan di sisi ini ya. Komposisinya. Ya, jadi misalnya ya kita mau yang di pinggir. Nah, ini teman-teman kan ini ada gambar seperti ini ya. Ini kita bisa potong gitu ya. Kita bisa crop misalnya caranya adalah
kita klik gambarnya ini ya, 2 kali, kemudian pada fill ini kita pilih crop ya. Kita pilih crop, kita sesuaikan. Ini sudah, baru enter. Nah, maka ini gambarnya akan terpotong. Ini sekali lagi teman-teman bisa sesuaikan untuk ukurannya ya. Jadi ini hanya contoh, nanti bisa juga digunakan gambar yang lain. Ini kemudian ini juga bisa kita sesuaikan ukurannya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan nah misalnya ini ya, kita mau tinggal di geser-geser. Nah, ini maksudnya adalah pilihannya ya, kita bisa menggunakan contoh kalau di ruang tamunya ya, modelnya kaca semua seperti ini, kita bisa menggunakan tanaman indoor yang seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia mau menggunakan tanaman indoor yang berjenis lambat, nah ini contohnya. Nah, atau dia mau menggunakan yang ukuran besar, ya, teman-teman bisa lihat. Tuh, nah misalnya mau tambahkan gambar yang lain, ya. Nih, yang lain ini kita tadi kan ini sebenarnya jadi satu. Kita mau crop, kita mau ambil gambar yang kedua,